Halo, kembali lagi di Balap Motor TV YouTube channel dan saya Didit Lova. Sekarang mau membahas update lagi nih seputar dunia balap sepeda motor. Dan kali ini saya mau mewawancarai secara virtual manajer dari tim Honda Fastech, yaitu Slamet Suroto. Om Toto nih panggilan akrabnya, itu dia merupakan salah satu manajer balap yang cukup senior. Mungkin dari 2000-an awal dia udah menjadi manajer balap. Dan gimana sih persiapannya tim Honda Fastech, lalu bagaimana tanggapannya tentang balapan di masa pandemi seperti ini? Kita langsung tanya saja sama Om Toto. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, serta subscribe Balap Motor TV YouTube channel ya. Dan saya langsung mau menghubungi Pak Slamet Suroto atau sering dipanggil Om Toto. Ini manajer dari tim Honda Fastech Yogyakarta. Kita langsung tanya langsung sama orangnya via virtual ya guys. Halo, assalamualaikum Om Toto. Waalaikumsalam Mas Didit. Ya. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Ya, alhamdulillah masih bulan Syawal. Minal izin wal faizin. Oh iya, harusnya saya yang lebih muda ini. Minal izin wal faizin ya. Galak-galak kalau ngomong saya kan di tahun 2019 kemarin saya minta maaf termasuk ke audiensnya balap motor lah, ya kan? Sama-sama Om Toto, saya juga yang muda sering banget melakukan kesalahan pastinya ya Om ya. Oke, siap. Langsung saja ini Om, kita ke topik. Ya. Om, gini Om, sekarang kan sedang ramai pembicaraan masalah One Prix 2020 ya Om ya, yang bakalan dimulai Agustus. Kemarin Om Toto juga udah meeting virtual juga kan sama pihak One Prix sama manajer lainnya. Ya betul, kita udah meeting virtual. Gimana tanggapan Om Toto, persiapan dari tim Honda Fastech menghadapi musim balap 2020 setelah adanya pandemi COVID ini? Kalau setelah kita kan sebelum dari pandemi kan kita udah siap, ya kan? Siap balap, pembalap semua oke, motor unit semua oke, spare part oke, sampai kita kan biasa kita sebelum balapan tuh berencana untuk sampai 2 sampai 3 balapan ke depan kan kita udah ada rencananya. Kita udah 90% lah, paling tinggal materi promosi aja yang belum jadi semua. Jadi kita sebenarnya udah siap balap kan gitu. Nah, dengan adanya kondisi pandemi ini kan otomatis kita berhentikan semua dulu Mas gitu loh. Kita kan belum tahu kapan mulainya. Cuman kemarin udah ada titik terang dari pihak OMM, mereka udah ketemu sama pihak IMI, sepertinya insya Allah bisa jalan ini balap ini gitu. Jadi memang dari Fastech sendiri memang sejak awal tahun itu memang udah ready ya Om ya? Kita udah ready. Jadi kan kemarin kita udah ready kita sampai sempat tes di balap klub event di Indo Club kan, di akhir Februari kita udah tes, udah ikut balap di situ kan. Ya setelah Indo Club kan kita udah ada buat evaluasi untuk akhir Maret untuk event pertama One Prix kan gitu. Kita udah siap, semua kita udah siap, nggak taunya ditunda semuanya sampai kita belum tahu kapannya. Ya udah sementara kegiatan anak-anak juga dikondisikan gitu Mas. Oke, terus untuk Fastech sendiri hanya One Prix atau kejuaraan CMS juga Om? Kalau sementara kita One Prix, untuk MS kita masih cari-cari sponsor dulu. Kita belum pasti kalau IMS-nya. Oke. Terus gini Om, kemarin kan ada juga yang mengusulkan bahwa sebaiknya 3 seri saja. Balapannya itu cuma 3 seri saja. Karena ya kondisi ekonomi juga Om, gitu. Menurut Om Toto gimana? Ya, kalau saya untuk 3 seri saya kurang setuju Mas. Karena untuk 3 seri kan untuk sistem kejuaraan dengan standing point, siapa juara umumnya, apa itu kayaknya kurang maksimal gitu. Minimal 4 lah saya bilang gitu. Kalau 4 kita masih bisa jalan.
Itu saya sih berpikir seperti kalau cuma 3 seri, dengan rencana 6 seri kan cuma 50% dari rencana kan gitu. Ya minimal 60-70% dari rencana 6 seri itu ya kira-kira 4-5 seri ya yang harus kita jalankan gitu. Kalau 3 seri kan kesannya cuma ya kayak kurang serius gitu loh hasil balapannya kan. Jadi Walaupun juaranya pun, juara umumnya pun kurang greget gitu ya Om ya? iya kurang greget kan, kita cuma 3 seri ya istilahnya ada faktor keberuntungannya nanti ada. Ya semuanya balapan itu harus ada faktor keberuntungan. Cuman kan lebih duluan keberuntungannya kan gitu loh kan. Soalnya kita satu seri double, ngejar poinnya udah sulit. Kalau empat seri kan masih memungkinkan gitu loh. Karena yang tahun kemarin kan join di Motoprick 4 seri. Itu bisa jalan dengan 4 seri itu kejuaraannya untuk cari kejuaraan umumnya ramai gitu loh Mas. Masih kejar-kejaran poinnya masih bisa diperhitungkan gitu. Kalau cuma 3 seri kan kesannya ya kalau yang beruntung ya beruntung langsung 2 seri udah bisa menang gitu loh Mas. Gitu sih pertimbangannya seperti itu. Terus masalah protokol Om, protokol yang kemarin dikeluarkan oleh IMI sendiri, gimana tanggapan Om Toto? Apa sih kira-kira masukan dari Om Toto yang perlu ditambahkan? Kalau saya ya seperti usulan itu yang kemarin manajer meeting itu, usulan mereka kita semua kan mintanya juga rapid test saja gitu loh. Itu kan standarisasi dari perjalanan orang dari kota ke kota itu kan cukup sekedar rapid test gitu loh Mas. Kalau kita pakai apa yang swab test itu kan prosesnya lama, biayanya juga tinggi gitu Mas. Kalau swab test wah berat buat semuanya berat gitu loh. Kalau saya semuanya buat berat. Harusnya dari PPIMI gimana ngelobinya ke pemegang regulasi yang di atasnya supaya bisa tesnya seperti orang perjalanan antar kota aja gitu kan. Gitu seharusnya, makanya ini dari PPIMI-nya yang harus berusaha untuk bisa menggolkan itu. Standarisasi COVID-19-nya jangan swab test gitu loh. Kita mintanya seperti itu kemarin Mas. Ini pasti apalagi kalau misalnya tim yang harus melakukan tes itu ya Om ya, pasti memberatkan juga ya. Berat banget Mas. Itu berapa? Yang paling murah kan 1,5 kan. Pada satu tim kalau 2 pembalap aja minimal 10 orang, udah 15 juta. Belum yang lainnya kan gitu. Orang kemarin kita aja ngusulin ke OMM itu penyelenggara One Prix itu supaya ini kan kondisi seperti ini, ya kan? Kita mintanya sih biar bisa ngirit seperti apa gitu kan. Termasuk hari Jumat kita minta supaya bisa latihan. Jadi otomatis tim-tim yang budget minim itu kan nggak perlu datang lebih awal kan gitu. Kita sebut hari Kamis, Jumat latihan cukup gitu kan gitu. Jadi punya kesempatan yang sama sebenarnya kan gitu. Semakin harinya pendek ke sirkuit kan biayanya lebih murah Mas. Kalau masalah tanpa penonton kayaknya Om Toto nggak terlalu mempermasalahkan ya. Kalau tanpa penonton sepertinya nggak ada masalah kan gitu kan. Kebetulan One Prix sama IMS itu kan live TV. Nah itu makanya saya berusaha untuk gimana supaya tetap jalan gitu loh. Karena balapan ini kan ininya banyak Mas. Yang istilahnya yang ikut itu banyak loh. Industrinya kan sudah bisa dibilang sekarang industri balap kan sekarang udah. Gitu. Kalau satu mati, saya kan lokomotifnya kan event, Thomas. Ya kan? Kalau lokomotifnya mogok, gerbongnya nggak bisa jalan lah, gitu. Benar. Ya, jadi saya ulangi lagi ya. One Prix itu kan, One Prix IMS itu kan dianggap sebagai lokomotif dari balap di Indonesia lah untuk roda 2. Jadi harusnya lokomotifnya harus jalan gitu supaya bisa narik gerbong semuanya gitu kan. Gerbong ikutan itu kan nanti ada di situ industrinya, event-event yang di bawahnya, ya kan? Seandainya makanya PPIMI harus gimana cara supaya harus bisa menjalankan ini One Prix dan IMS ini karena live TV kan, kesempatan live TV nggak perlu penonton, ya kan? Penonton yang dari sirkuit kan udah bisa jalan gitu Mas, ya kan? Nah, cuma tetap standarisasi COVID-19 ya harus kita terapkan untuk semua keselamatan kita semua kan gitu loh. Nah, kalau lokomotifnya ini nggak jalan, otomatis gerbongnya ya nggak jalan kan gitu. Jadi kalau umpamanya sekarang One Prix jalan gitu kan, otomatis mungkin Motoprick bisa jalan mungkin Mas, ya kan? Kan acuannya kan One Prix seperti ini.
ya kondisinya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Oh, dari segi penonton kita umpamanya nggak siap kan gitu loh, ya kan? Nggak ada penontonnya, mereka harus cari akal seperti apa kan gitu loh. Cuman kalau nggak ada acuannya, gimana mau jalan gitu loh. Gitu mas, One harusnya. Break sama IMS ya Om ya. Iya, Habrik sama IMS harus tetap jalan. Saya nanti mungkin kalau nggak virtual meeting, saya mengusulkan ke pihaknya OMM, nanti berkembangnya tim One Break itu, ya kita acuan kayak ini lah mas, kayak tim MotoGP. Ya kan? Jadi yang terregister itu timnya nanti lama-lama kan gitu. Kan tim MotoGP itu kan ada cuma 11 tim, ya udah 11 tim itu aja. Umpamanya kan seperti kesana gitu. Jadi untuk tahun-tahun berikutnya otomatis harusnya lah berkembangnya ke arah ke sana. Saya maunya seperti itu, mengusulkan mereka OMS seperti itu. Jadi yang terregister itu timnya. Oh, banyak timnya si A. Ya udah terregister main di seeded, ya udah. Untuk tahun berikutnya ya pembalap-pembalap seeded yang kepingin main di One Break ya harus masuk daftar di tim-tim itu. Itu gitu loh. Jadi pertama Supaya masuk dia kalau berkembangnya ke arah ke sana gitu loh. Jangan acuannya jangan pembalap. kalau Kan pembalap yang menjalankan kontrak itu tim. nantinya Om. Iya, jadi itu ada simbiosis dari timnya tuh nanti makin ke depan kan menarik buat semuanya gitu loh. Kayak mbak saya tahun ini udah fast track kan gitu loh. Udah terregister. Dan mulai tahun 2021 atau 2002 pembalap boleh ikut di One Break yang harus ngikutin tim yang udah terregister. Harusnya kan seperti itu. Jadi otomatis tim-tim juga cari sponsor. Itu lebih gampang, Mas. Dan pembalap dengan kondisi seperti itu, pembalap kan tergantung tim. Kamu mau istilahkan belagu-belagu minta tahu apa kontrak-kontrak yang tinggi, ya kan? Nggak bisa kalau nggak tim 11 inilah umpamanya atau tim berapa kan kita ke sana. Saya mintanya ke arah ke sana supaya sekarang kan kondisi pasar kontrak pembalap kan gila-gilaan, Mas. Gila-gilaan. Ya, kayak tim-tim sekelas saya kan sulit cari pembalap-pembalap yang berkualitas kalau caranya seperti itu kan gitu loh. Tim-tim profesional lah, yang harusnya kan yang berkembang itu tim-tim profesional bukan tim yang orangnya berduit gitu loh kan. Kalau Oke, siap. Dimengerti Om, dimengerti banget ini yang tentang tim yang seperti itu. Itu memang sponsor pun ya kalau mau masuk ya timnya yang ada di list gitu kan. Jadinya kan gitu kan. Iya, seharusnya saya mau nantilah itu kan kedepannya seharusnya mulai begitu. Jadi otomatis bargaining dari tim itu juga kuat mas gitu. Terus gini Om, pandemi kan membuat apa ya semua industri ya, maksudnya nggak cuma balap aja kan semua industri dan ini pasti berimbas pada sponsor. Ya. Pasti kan. Ya, pasti. Kalau dari Fastech sendiri kena imbas itu apa enggak Om? Terus bagaimana sih cara menyikapinya menurut Om Toto? Kalau kena imbas kita belum bicara lagi setelah COVID ini, kita belum bicara lagi ke pihak sponsor dengan kondisi balapnya berkurang seperti apa, seperti kan kita belum bicara. Cuman ya insya Allah lah nggak ada imbasnya lah insya Allah kan. Cuman kan kita sudah menyiasati apa mas? Menyiasati. Ya itu seperti itu. Dengan kondisi itu ya kita ya itulah setting di sirkuitnya diperpendek, itu pengaruh mas gitu. Ya makanya kan untuk tim-tim mediocre lah kayak tempat saya itu kan pengaruh sekali kan live istilahnya waktu settingnya di sirkuit itu kan per harinya kan makan biaya. Makanya kemarin saya usulan pertama dari saya supaya hari Jumat itu bisa dipakai latihan supaya hari Jumat itu bukan nganggur-nganggur seperti kemarin-kemarin gitu loh. Tahun kemarin kan rata-rata cuma kan sayang sekali kan waktunya kan gitu loh. Jadi otomatis itu menghemat biaya lah, banyak lah mas biaya itu kan. Itu bisa 10-15% sendiri seperti itu kan. Berarti nantinya jelang balap itu dari pihak tim mungkin akan ada negosiasi ulang mungkin ya Om dengan sponsor atau dengan pembalap atau dengan ini ya Om. Iya, semuanya negosiasi ulang dengan semuanya, ya kan, termasuk dengan kru tim segala macam ya kan mas. Gitu. Semua pembalap kalau kita dari umpamanya dari sponsor nggak ada perubahan ya, otomatis kita juga ke
Ya, semua harus ada perubahan, Mas, gitu loh. Jadi tergantung dari sponsornya berubah apa enggak, gitu loh. Kalau sponsor berubah ya kita semua juga harus berubah kan gitu loh. Otomatis ke pembalap negosiasi ulang, ke tim lah semuanya kan. Cuman saya udah itu kan masih ada akses dari pihak sponsor. Cuma dari kita udah dari Fastech sendiri saya simulasi supaya kita harus berhemat. Ya kita berencana untuk datang ke sirkuit itu maksimal Kamis lah gitu kan. Kamis datang latihan, ya kan. Jumat diusahakan supaya bisa latihan. Kemarin pihak OEM sudah setuju, ya kan. Jumat diusahakan bisa latihan. Otomatis kan kita nggak perlu datang lebih awal lagi, ya kan. Nah termasuk sirkuit-sirkuit itu kan rata-rata sirkuit permanen kan kita udah punya database juga, ya kan. Itu kita matengin dulu lah. Kalau tempat saya kan saya matengin dulu di bengkel, di home base kita dulu, matengin, dimeetingin, oh seperti apa nanti, ya kan? Jadi nggak kira-kira gitu loh kan, settingnya seperti apa dari istilahnya dari rumah kita udah, oh nanti kita kerjanya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Udah fix banget gitu loh, hampir 90% nanti tinggal dites di sirkuit gitu. Jadi pada intinya itu tim Honda Fastech itu sudah menyiapkan ya strategi new normal lah, nggak banyak strategi new normal. New normal udah disiapkan semuanya gitu. Udah benar-benar udah disiapkan gitu ya Om ya. Ya udah pasti kayak gini, kemungkinan besar seperti ini kan. Otomatis kan ada terganggu lah cash flow-nya kan semuanya. Perusahaan semuanya kan terganggu. Ya minimal insya Allah sih semuanya nggak terganggu ya. Minimal kan jalannya pasti lambat kan gitu Mas. Yang harus jatuh tempo sekarang mungkin nanti Pak kan ya kita harus semuanya harus bisa jalan gitu. Kita udah mulai bicara ke kru, mekanik ya kan. Termasuk ke pembalap udah sedikit banyak udah mulai bicara. Cuman masih dalam tahap yang awal gitu loh karena kita belum tahu ini balapan mau jalan apa enggak gitu kan. Cuman kemarin kan kita udah ada manajer meeting sepertinya ya 90% jalan ini Mas. Terus saran dari Om Toto nih, maksudnya buat pemegang regulasi atau buat penyelenggara gitu apa nih di masa pandemi seperti ini? Jadi saya ke pemegang regulasi PPIMI dan penyelenggara ya kita semua harus saling bisa menerima dengan kondisi seperti ini Mas gitu. Jadi otomatis nggak mengkengkeng gitu loh dalam arti bahasa Jawa itu nggak mengkengkeng harus regulasinya harus begini kan gitu loh. Supaya semuanya harusnya tetap jalan ini. Lokomotif ini harus jalan gitu loh. Supaya bisa menarik gerbong gitu loh. Pada intinya seperti itu. Mungkin dari PPMI kalau mau menjalankan motoprik ya mungkin dari izin-izinnya dipermudah, nggak perlu pakai kompensasinya dikecilin atau gimana lah ya supaya semuanya bisa jalan gitu loh Mas gitu loh. Kalau saya sih gitu. Oh, jadi saat ini gimana caranya semua bisa jalan gitu ya Om ya? Ya supaya semua jalan. Jadi kayak sekarang yang nggak menutup inilah rekomendasi dari PPMI kan misalnya besar anakannya kan ada gitu Joy. Mungkin dari PPMI supaya yang penting jalan semuanya dulu gimana itu mereka maunya harus begitu loh. Supaya ini lokomotif ini jalan sampai gerbangnya ketarik semua gitu walaupun pelan cuman ketarik. Kalau lokomotifnya berhenti otomatis gerbangnya berhenti nanti mau jalannya lagi keburu bannya berkarat atau apa segala macam kan agak susah Mas. Oke, siap. Ini banyak banget informasi yang ini sama Om Toto. Oke, terima kasih banget Om Toto atas waktunya. Ya. Oke, semoga sukses selalu. Amin. Buat Om Toto dan juga buat tim Honda Fastech. Ya, terima kasih. Salam buat audiens. Oke, siap. Ini dapat salam dari Om Toto. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu demikian obrolan seru wawancara virtual bersama Om Toto. Semoga bisa menjadi referensi buat balap mania semua. Sampai ketemu di update berikutnya dan tetap stay tune di Balap Motor TV YouTube channel.